Sajengaken Aditara wisuda nuwun. kami untuk tidak selalu mengekor gajah, namun berani menjadi kepala semut. Artinya, di kampus inilah kami belajar untuk mampu berdikari secara mandiri, meskipun dengan berbagai keterbatasan dan keadaan yang ada. Seperti yang Bapak Ketua STI Darul Ulum Banyuwangi sering katakan pada kami,
kau tunda-tunda. Itu yang selalu teringat pada kami. Terima kasih Bapak. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, di akhir sambutan ini tak lupa saya mewakili seluruh wisudawan wisudawati memohon doa restu. Perjalanan kami masih panjang. Perjuangan ini masih harus dilanjutkan. Semoga segala sesuatu yang menjadi maksud dan tujuan kami senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah yang Maha Esa. Amin, amin, amin. Demikianlah sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Kak Kenali, sampun. Kalau kunjungan ini sudah connect. Udah ya. Ada banyak lain sudah. Suaranya. Muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati Profesor Dr. Ahmad Muzaki, Ketua Kopertai maksud saya, dan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, serta para jajaran yang saya hormati, Ketua Setaidu dan para wakil-wakil ketua. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, baik dari berbagai fraksi tentunya. Yang saya hormati para wali-wali mahasiswa, dan khususnya para wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Agama Islam Darul. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita pada pagi hari ini bisa mengikuti acara penting dalam proses akademik di Setaidu Yayasan Banyuwangi, yaitu wisuda sarjana yang keempat, dan sekaligus memperingati hari lahir Setaidu. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini senantiasa mendapat ridho Allah, dan ke depan kita mudah-mudahan akan senantiasa mendapat pertolongan dan kemajuan
kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya muliakan, saya hadir di sini, mohon maaf melalui media Zoom meeting lewat online karena kesehatan saya kurang baik, walaupun sebenarnya kemarin sudah siap-siap untuk berangkat ke Banyuwangi, tetapi hati kami tetap bersama kalian semuanya. Selanjutnya saya berdiri, saya hadir di sini tentu bukan atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama seperti yang tadi disampaikan oleh pembawa acara. Saya hadir di sini sebagai ketua pembina, ketua dewan pembina Yayasan Mambaulu yang menjadi penyelenggara dari sekolah tinggi Islam Darul ini, sehingga tingkat kedekatan kita itu akan terjaga apabila kita berada dalam satu komunitas, dalam satu ruang organisasi, yaitu antara pengurus yayasan sebagai penyelenggara dan sekolah tinggi sebagai yang bertanggung jawab dalam aktivitas akademinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami dulu bersama keluarga Mbah Yai Kandar mendirikan Setaitu ini selain untuk memberi peluang kepada para santri dan pelajar baik dari aliyah maupun dari SMK untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi setelah mereka selesai dari sekolah menengah. Tujuan utama kami adalah agar bagaimana menjadi Setaitu ini menjadi tempat menempa para santri, para pelajar-pelajar untuk melengkapi ilmu yang sudah didapat dari pesantren. Selain itu juga tidak boleh terlepas dari misi utama kita, yaitu untuk terus berjuang di tengah-tengah masyarakat demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Sehingga kalau boleh saya buat summary itu tujuan utama itu adalah bagaimana menciptakan sebuah perguruan tinggi yang berbasis ilmu dan berbasis nilai. Berbasis ilmu maksudnya adalah tentu untuk melahirkan para sarjana, para cendekiawan, para intelektual. Berbasis dakwah artinya melahirkan orang-orang yang siap untuk berjuang sebagai satu value, sebagai satu nilai yang akan dimiliki oleh para sarjana. Jadi kami berharap para sarjana yang lahir dari wisuda ini tentu adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki satu value, memiliki satu nilai
yang siap untuk berjuang di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak boleh hanya berorientasi kepada knowledge. Kita tidak boleh berorientasi hanya kepada basis keilmuan saja. Karena prinsip dalam Islam, ilmu itu bukan segala-galanya. Ilmu itu memang penting, knowledge itu memang penting. Tetapi orang tidak boleh berhenti hanya sampai pada menjadi sarjana, menjadi intelektual. Apabila tidak diteruskan menggunakan ilmu itu untuk memikirkan bagaimana nasib agama Allah, bagaimana nasib bangsa dan negara, bagaimana nasib umat. Hanya seperti itulah maka kita menjadi orang yang bernilai. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan selamat kepada adik-adik, kepada para wisudawan-wisudawati. Saya mengucapkan selamat kepada Ketua Saidu dan jajarannya. Saya mengucapkan selamat kepada para wali santri, wali mahasiswa, para suami, para istri atau calon suami, calon istri yang hari ini telah melaksanakan bagian penting dari proses akademis yang ditempuh oleh anak kita. Mudah-mudahan ilmu yang didapat itu menjadi ilmu yang manfaat dan barokah di sini wa dunia wal akhirah. Tapi ingat satu, bahwa salah satu di dalam dunia akademik adalah sebuah tanda saja, koma saja, belum akhir. Ya, di sana masih terbentang luas bagaimana strata 2, bagaimana S3, dan mungkin bagaimana menjadi guru besar. Itu secara formalnya. Secara tidak formalnya, hakikatnya masyarakat itu adalah universitas besar. Masyarakat itu adalah perguruan tinggi besar. Ya, kondisi dan keadaan masyarakat dengan berbagai problemanya, baik itu problem agama, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain, adalah universitas besar di mana kita dapat belajar dari sana, di mana kita bisa mengambil dan bisa memberi, bisa al-iftah wal istiftah, bisa mengambil banyak ilmu dari masyarakat itu, dan kita bisa memberi sesuatu kepada masyarakat itu. Oleh karena itu, jangan berhenti untuk belajar. Long life education, belajarlah sepanjang hayat masih dikandung badan, minal mahdi ilal lahad, sampai kita mati tidak akan pernah berhenti, tiada hari tanpa belajar. Itulah yang digariskan oleh para as-salafus shalih. Itulah yang digariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa ilmu tidak hanya harus didapatkan dari perguruan tinggi, dari lembaga pendidikan yang tersedia secara formal, tetapi ilmu juga bisa kita dapatkan dari masyarakat. Ilmu juga bisa kita dapatkan dari kehidupan keseharian kita semuanya. Oleh karena itu, sekali lagi kami dari pengurus yayasan yang sekarang dipimpin oleh adik saya, Gus Sotik ini juga salah satu pengurus NU wilayah Jawa Timur, ketua lembaga Ma'arif, dan sekaligus beliau juga sebagai wakil rektor 2 di Universitas Islam Malang. Kami semuanya dari pengurus yayasan mengucapkan selamat dan berdoa mudah-mudahan kalian semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Selanjutnya kepada Bapak Ketua Kopertai, Bapak Profesor Dr. Ahmad Muzaki. Beliau ini adalah Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, Sekretaris Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, yang dalam kedinasan sehari-hari beliau adalah Rektor Universitas Islam Negeri Surabaya atau ISA, dan sekaligus tentu sebagai Ketua Kopertai. Kami mengucapkan terima kasih Pak Zaki atas kesediaan panjenengan untuk bisa hadir di Banyuwangi. Sebenarnya tempat basicnya Staidu ini di desa yang disebut dengan desa dulu namanya Sumber Beras, sekarang ini Bukit, perkenalannya dengan desa Berasan. Jauh dari sini ada 40 kilo kira-kira. Terus wisudanya ditaruh di kota, mungkin biar agak keren gitu ya, agak memudahkan orang kota tersebut, tapi tentu tidak boleh melupakan tempat yang sebenarnya. Di kota Jawa ini hanyalah sebuah tempat sementara, tapi tempat asli kita yang di sana, di dasar sana, yang penuh dengan budaya-budaya orang kampung, tapi tidak kampungan. Tentu saya berharap kepada Prof. Zaki untuk bisa berbuat lebih maksimal dalam untuk memajukan Staidu ini. Staidu ini penting ya, ini penting Prof. Staidu ini penting di dalam rangka memberi kesempatan kepada anak-anak pelajar yang jauh dari pusat kota. Mereka hidup di sebuah pesantren yang tidak hanya membawa saja, di sana itu banyak sekali karantinanya itu pondok pesantren yang melahirkan aliyah, SMA, SMK, perlu tempat untuk menampung mereka agar ada kemungkinan mereka bisa merasakan pendidikan tinggi atau universitas atau IAIN atau apa. Ketika mereka mungkin jauh tapi dapat kita beri fasilitas, ini penting bagi anak-anak yang ada di sekitar kita, karena bagaimanapun mereka adalah bagian penting dari generasi penerus perjuangan bangsa kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kesediaan Prof. Zaki, dan saya berharap agar bisa memberikan satu hal yang memungkinkan Staidu ini bisa lebih maju ke depan. Kalau memang memenuhi syarat, tentu kami berharap agar grade-nya dinaikkan dari sekolah tinggi menjadi institut agama Islam dan ini. Saya berharap tahun ini bisa terlaksana itu, karena menurut laporan yang saya terima dari ketuanya, dari Pak Aris, insya Allah sudah memenuhi syarat untuk ke arah itu. Kalau memang belum memenuhi syarat, bimbingan dari Prof. Zaki sangat saya harapkan. Sekali lagi, visi daripada Staidu ini bukan hanya berorientasi kepada intelektualitas, itu penting ya, tapi juga berorientasi kepada sebuah perguruan tinggi yang berbasis dakwah, yang berbasis kesanggupan
untuk mengabdi kepada kepentingan agama, bangsa, dan negara. Lebih-lebih dalam era digitalisme ini, di mana salah satu tantangan Indonesia adalah menghadapi paham-paham transnasional, menghadapi paham-paham yang kalau tidak hati-hati bisa meruntuhkan pilar bangsa, pilar nasionalisme, pilar demokrasi, kemajuan, pilar persatuan dan kesatuan ini. Jadi perlu saya akan lahir para sarjana yang mampu menjadi penopang penting bagi kelestarian NKRI, bagi kelestarian Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bagi kelestarian kemajuan bangsa, dari kelestarian pilar-pilar negara kesatu Republik Indonesia sebagai sebuah negara, sebagai sebuah nation state yang tentunya akan melakukan kegiatan kebangsaan berikutnya atas nilai-nilai kebangsaan, akan melangsungkan, akan menjalankan tugas-tugas politik dengan prinsip-prinsip nilai kebangsaan, dan hal-hal yang bisa memecah belah dalam persatuan bangsa dan negara Republik Indonesia kita ini. Ketika para sarjana nanti hidup di tengah masyarakat, berjuang dalam berbagai profesi, bekerja dalam berbagai profesi, dan berjuang untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dan tegaknya Islam Wasatiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka itu artinya akan menjadi sebuah komunitas mahasiswa dan para cendekiawan yang memberi manfaat besar pada kehidupan, kepada kemanusiaan, dan kepada bangsa dan negara ini. Apabila menjadi bagian dari itu, tentu itu bagi yang hal. Kita ingin sekali cita-cita Islam ini harus menjadi solusi, ya. Intelektualitas itu, para sarjana itu harus menjadi solusi, bukan menjadi bagian dari problem. Selama ini kita masih melihat orang menggunakan agama untuk memecah belah persatuan bangsa. Orang menjadikan agama sebagai bagian dari problem kehidupan. Tentu harus kita berjuang sebaliknya. Islam harus menjadi solusi di bidang budaya, di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang stabilitas, di bidang politik, dan lain-lain. Bukan malah menjadi bagian dari problem dan masalah yang bisa membahayakan terhadap kehidupan bangsa, terhadap kehidupan kemanusiaan, dan lain-lain sebagainya. Saya kira itulah sebagai mukadimah pelaksananya wisuda dan hari milad ini. Kami tentu berharap ke depan mudah-mudahan kedua tim ini akan semakin maju, akan memberi manfaat juga, manfaat yang lebih menciptakan kepada kehidupan umat manusia, kepada agama bangsa. Ya, kurang maafkan, sekali lagi selamat dan mudah-mudahan manfaat. Wallahu yuwaffiquna ala ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setelah ketika menyanyikan lagu Ora Usah Dibanding G, lalu mengingat Farel Prayoga, siapa lagi yang ada yang ingat? Harus ingat pencipta lagu itu. Siapa? Siapa? Caknan. Abalala. Siapa Abalala? Pencipta lagu. Siapa pertama kali yang mempopulerkan lagu itu? Pak Edu. Nanti sekali-kali Pak Rektor untuk nyanyi lah saat sudah begini. Rektor nyanyi. Saya juga sudah begitu. Adik-adik ingat dari Caknan ya? Sebulan lalu saya misi sudah begini di Ngawi, lalu bersebelahan dengan Pak Bupati. Saya ngobrol dengan Pak Bupati. Pendapatan dari Caknan hari ini per bulan antara 2,5 miliar sampai 3 miliar. Pendapatnya dari Caknan. Saya bilang, kok bisa Pak Bupati? Pak, sampean kalau udah dari Caknan harus minimal 6 bulan sebelumnya. Jadi dari Caknan itu setiap harinya full undangan. Kami 2 minggu lalu launching Hari Santri di Pekalongan oleh Gus Menteri. Undang dari Caknan tidak bisa. Kenapa? Fully book. Sekali mengandung undang dari Caknan itu 200 juta. Guru besar kayak saya mati hidup lagi 10 kali, tidak akan pendapatannya sampai 1 miliar saja satu bulan, tidak akan. Guru besar jadi rektor mati 10 kali hidup dan tidak akan. Apa maksud saya dari sekalian? Hari ini yang membuat orang seperti dari Caknan bisa terkenal itu dia bukan produk dari audisi, betul? Betul. Dia bukan produk Indonesian Idol, dia bukan produk Indonesia's Got Talent, dia bukan produk The X Factor, ya kan? Bukan. Tapi ini orang melalui jalur populer yang namanya social media, lalu mengarang lagu, lalu muter di YouTube, lalu viewersnya, subscribersnya luar biasa, lalu sekarang dia orang. Adik-adik yang saya hormati, ibu bapak, Staidu memang tadi didahulukan oleh Mbah Ye Anwar Iskandar jauh lokasinya. Tapi hari ini untuk menjadi hebat itu tidak harus ada di perkotaan. Hari ini untuk bisa menjadi hebat tidak harus lahir dari fasilitas yang begitu kuat. Dari Caknan ini buktinya tidak lahir seperti siapa yang Tiara Andini ya, tidak lahir dari seperti Tiara Andini, tidak seperti Lioda, tidak seperti macam-macam. Dia lahir dari non audisi. Hari ini bukan yang besar yang memaksa yang kecil. Hari ini yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Maka untuk merespon jauh Mbak Ye Anwar Iskandar tadi, pertama izin kepada Staidu untuk memperkuat 2 nilai penting. Satu yang disebut dengan distingsi, yang kedua adalah excellency. Distingsi berarti begini, lagu Ora Usah Dibanding-banding G itu sebetulnya pesan pentingnya adalah kita semua penting untuk punya nilai pembeda. Sebuah produk tidak akan berharga mahal jika diproduksi massal tapi tidak punya kelebihan dibanding yang lain. Tadi Pak Ketua Gus Aris menyampaikan salah satu di antaranya distingsinya adalah ada yang disebut dengan extraordinary ones.
korupsi, radikalisme, ekstremisme macam-macam yang sudah masuk ke kurikulum dan itu sudah menjadi mata kuliah wajib di STAIGI. Pak Dewan, Pak Ismail Haji Sumail, di negeri ini tidak pernah ada dosen, mahasiswa dari perguruan tinggi Islam yang mengancam negara. Tidak. Yang justru mahasiswa atau dosen yang mengancam negara itu justru lahir dari perguruan tinggi non-Islam. Nah, sudah barang tentu kemudian negara berutang budi kepada perguruan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta. Nah, yang penting dilakukan kemudian adalah untuk tim manajemen STAIGI, satu memperkuat nilai distingsi yang membuat STAIGI berbeda dengan institut agama Islam yang lain, dengan perguruan tinggi Islam yang lain. Apa? Maka kalau tadi 5 semester adik-adik diajarkan kitab kuning karena ini berbasis pesantren, itu salah satu distingsi yang penting untuk dijaga. Maka berikutnya adalah mencari nilai distingsi lain yang penting untuk memperkuat perguruan tinggi STAIGI untuk bisa menjadi IAI Darul Ulum. Yang kedua adalah excellence. Ibu bapak yang saya hormati, perkembangan terakhir di dunia global, kampus sudah menjadi apa yang disebut dengan academic industry, sudah menjadi industri akademik. Karena sudah menjadi industri akademik, maka cara mengelola, cara melakukan treatment kepada perguruan tinggi, kepada kampus wajib seperti corporate, seperti perusahaan. Di perusahaan itu bukan sekedar memproduksi barang, yang dilihat adalah menciptakan pasar, membangun ekosistem supaya terjadi linearitas, relevansi, keterhubungan antara proses produksi dan proses konsumsi oleh pasar. Supaya terserap oleh pasar, mohon izin, ibu bapak yang saya hormati, mobil panjenengan itu kan paling banyak itu ya Toyota, Honda, loh. Mohon izin menyebut merek supaya jelas. Mobil yang baru emerging, baru muncul, mereknya macam-macam, panjenengan kan ragu untuk membeli mobil itu. Kenapa? Karena ada satu proses yang dilaksanakan oleh semua perusahaan otomotif yang namanya layanan purna jual. Kalau kita beli dua mobil yang sudah branded itu kemudian kita nggak pernah ragu. Kalau kemudian kan masalahnya sederhana. Kalau orang kaya beli sesuatu itu tidak mikir jualnya seperti apa. Kalau pas kita ini kan beli sesuatu masih mikir jualnya seperti apa. Maka kalau kita beli mobil pasti mikir, waduh jadi rugi apa orang? Ruginya jauh apa tidak? Nah itu sudah dipikir oleh perusahaan-perusahaan yang berada di dunia otomotif. Maka usul kepada Pak Ketua Asosiasi apa tadi sini? Asasdu. Panjenengan tadi. Nah, Ketua alumni ya, ikatan alumni. Mohon bantu tim manajemen untuk memperkuat layanan purna jual. Karena seperti Pak Ketua Pak Dewan kita Pak Ismail Haji Sumail Abdullah pasti lihat ini beliau ini alumni, pasti begitu. Dan itu sudah dicontohkan oleh dunia pesantren. Ikatan alumni pesantren itu di trademark dari sebuah produk. Oh ini alumni pesantren Mambarul Ulum, oh ini alumni pesantren Sidogiri, oh ini alumni pesantren Boyo. Itu sudah di trademark dan itu menjadi bagian dari jaminan mutu bagi perguruan tinggi. Karena itu, ibu bapak yang saya hormati, posisi ikatan alumni menjadi sangat penting sekali. Karena di perguruan tinggi di barat, anggaran paling besar itu bukan datang dari pemerintah,
anggaran yang disebut dengan dana abadi, endowment fund, itu justru datang dari alumni. Nah, karena itu menjadi penting untuk terjadinya sinergi antara alumni dan perguruan tinggi, supaya ke depan ada proses untuk menjamin mutu layanan perguruan tinggi yang ada di STAIDU untuk kita semua. Nah, apa yang kita perlu lakukan, Pak Ketua dan tim manajemen izin, mohon sering-sering bikin event oleh STAIDU, supaya apa? Segera STAIDU ini mendapatkan national recognition dan international recognition, pengakuan nasional dan pengakuan internasional. Ibu Bapak yang saya hormati, Salatiga itu kota kecil, tapi di situ ada kampus, bukan milik kampus Islam, yang terkenal menjadi brand untuk studi filsafat, ilmu sosial, dan seterusnya, yang semua orang di luar negeri itu selalu merujuk ke situ. Kampusnya kecil. Nah, STAIDU punya peluang yang sama. Cara yang ketiga menurut saya adalah kita perkuat apa yang disebut dengan national and international recognition. Pak Arif mana Pak Arif tadi? Yang disebut Pak Ketua, dosen. Nah, Pak Arif, saya ini alumni UQ. Bapak mungkin adik kelas saya. Saya ini S3 saya alumni UQ, Brisbane, Australia. Kampus yang sama. Pak Arif bantu kampus Pak Arif untuk melakukan leverage mendapatkan international recognition. Bagaimana caranya? Bikin event akademik sebanyak-banyak. Hari ini Ibu Bapak saya hormati, kalau bikin international conference tidak butuh biaya mahal karena bisa menggunakan fasilitas daring. Tidak butuh biaya mahal. Tapi itu dibutuhkan untuk mendapatkan apa yang disebut dengan international recognition. Nah, lepas dari itu semua, Ibu Bapak yang saya hormati, panjenengan itu punya modal sosial yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh banyak kampus. Kampus ini berdiri berlatar belakang berbasis pesantren, yang para kiainya, para pengasuhnya itu orang-orang yang sangat dihormati di dunia kesantrian, di dunia keulamaan, di dunia birokrasi. Maka itu menjadi modal sosial penting bagi STAIDU. Tentu tidak kalah pentingnya saya berpesan kepada adik-adik wisudawati. Kita diingatkan oleh Ibnu Faris. Dia punya kitab ensiklopedis namanya Mu'jam Maqayisil Lugha. Ibnu Faris mengatakan yang disebut dengan ilmu itu ia dulu ala atharin bisyai'i yatamayyazu bihi an ghairihi. Ilmu itu menunjuk kepada adanya pengaruh atas sesuatu yang membuat orang yang terlibat di dalamnya berbeda, memiliki kekhasan, memiliki keistimewaan dibanding yang lain. Panjenengan lulus dari STAIDU ini punya keistimewaan. Proses pembelajaran perkuliahan yang ada di STAIDU ini menjadi ciri pembeda yang ada di diri adik-adik sekalian. Karena itu kemudian jaga kekhasan, jaga al-maziyah, jaga keistimewaan, jaga specialty yang ada di STAIDU ini untuk masa depan adik-adik sekalian. Kenapa? Mungkin panjenengan sama-sama punya iPhone 13, sama-sama ori, sama-sama beli dari toko yang sama, harganya sama. Tetapi kenapa yang satu sinyalnya kuat, yang satu sinyalnya lemah, paket datanya sering buffering, muter-muter? Karena yang menjadi ciri pembeda di antara device itu adalah SIM card. Maka SIM card itulah yang membuat ciri pembeda untuk kuat dan tidaknya sinyal kita semua. Ada di wisudawan, adalah humas, adalah PR yang
diproduksi oleh Staidu. Jaga nama baik Staidu karena itu menjadi bagian dari personality yang ada di diri adik sekalian. Terakhir, izin kami menyampaikan kepada kita semua, terutama kepada para wali judawan. Panjenengan menyekolahkan putra putri di Staidu ini pilihan yang tepat. Top. Kenapa? Tepuk tangan untuk para wali judawan. Kenapa ibu bapak? Hari ini kalau panjenengan ingin mencetak, ingin memiliki anak yang pintar, gampang. Gampang sekali. Semua fasilitas ada dalam genggaman. Semua materi bisa di-download. Panjenengan siapkan device kepada anak panjenengan yang mapan, RAM-nya tinggi, storage-nya gede, siapkan dengan fasilitasi internet yang cukup luar biasa untuk mencetak anak pintar hari ini mudah sekali. Yang dibutuhkan hari ini adalah bukan sekedar pintar, tapi juga benar. Nah, benar inilah PR kita semua sebagai orang tua. Tidak semua perguruan tinggi kemudian bisa menjamin membutuhkan prinsip pintar dan benar. Staidu lahir, besar, berkembang bersama para kiai yang ada di pesantren Mambaul Ulum. Ini dalam kerangka untuk mencetak putra putri ibu bapak. Kaping sekawan sodis Paulidian kaping 11 Staidu Banyuwangi. Bulan kang minangka susulih sekitar akademi Staidu Banyuwangi mengatakan Jumpanul tanpa upami kanthi kawulipun sedaya undangan saha kula ngaturaken ageng pangsah piyambak bilih wonten kalih cara kawuh ing basa kirang jalan pemakat. Matur bangun tim kesenian UKM Unit Kesenian Mahasiswa Staidu Banyuwangi ingkang sampun sukses membawakan sendratari Hanuman Buto. Mugi-mugi sedaya wisudawan saged miguna tumrap bebrayan agung. Makaten mugi Gusti Allah tansah mijabahi sarta Staidu kuncara handayeng bawana. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.